Selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 132. Menik masih menatap tajam ke arah pelangi. Jauhi Bima, seru Menik. Maksud kamu apa? Tanya pelangi yang tidak mengerti. Jangan belagak bego, jauhi Bima. Aku tahu kamu menaruh hati dengan adikku, tegur Menik. Pelangi terdiam. Dia memang menyukai sosok Bima. Pria pekerja keras dan bertanggung jawab. Tapi untuk perasaannya, dia belum bisa memastikan suka atau hanya kagum. Maaf Nik, aku dan Bima hanya berteman. Jangan khawatir, aku tidak akan menaruh perasaan dengan Bima. Aku sadar diri kok, permisi. Pelangi meninggalkan Menik di depan kafe. Dia harus mengantarkan kopi untuk pengunjung lainnya. Menik kembali ke kursinya bergabung dengan yang lainnya. Apa yang kamu bicarakan dengan Pelangi? Tanya Zira. Aku baru saja menegurnya untuk tidak menaruh hati ke Bima, sahut Menik. Syukurlah, semoga wanita itu mendengar teguran kamu, ujar Kevin. Setelah beberapa jam, kafe mulai terlihat sepi. Muda-mudi telah banyak yang meninggalkan kafe. Hanya segelintir orang yang berada di situ. Bima membuka apronnya dan bergabung dengan kakaknya. Bagaimana kopinya? Enak? Tanya Bima. Enak banget. Ternyata kamu pintar membuat kopi, puji Kevin. Sering-sering kesini ya, ujar Bima dan menoleh ke kakaknya. Kak, sebenarnya aku ingin kakak terlibat dalam bisnis ini, ujar Bima ke Menik. Maksud kamu apa? Tanya Menik. Aku ingin menambahkan menu di dalam daftar menu kafe kami, yaitu cake buatan kakak. Bagaimana? Bima memberikan tawaran. Maaf Bim, kakak kamu hamil, jadi menurut kakak cari yang lain saja, sahut Kevin. Bima memikirkan ucapan Kevin. Kalau yang lain rasanya belum tentu sama. Bima berpikir sejenak. Pelangi? Teriak Bima dengan melambaikan tangannya. Gadis itu mendekat. Kak, bagaimana kalau Pelangi belajar buat cake sama kakak? Jadi, kami tidak perlu mencari partner lain, jelas Bima. Menik membelalakkan matanya, begitupun dengan Pelangi. Baru saja Menik memberikan ultimatum untuk Pelangi, dan sekarang dia harus beramah tamah dengan gadis itu. Bagaimana kak? Bisa ya? Rayu Bima. Menik tidak bisa menolak adiknya. Dengan ragu, dia menganggukkan kepalanya. Kafe buka sore hari, jadi kalau aku akan mengantarkan Pelangi ke rumah kakak pada pagi hari, jelas Bima dan meninggalkan meja tersebut. Sayang bagaimana ini? Gerutu Menik bingung. Mau gimana lagi? Ajarkan saja. Kalau tidak tahu, timpuk pakai sutil, beres. Sahut Kevin yang menganggap semuanya gampang. Zira dan yang lainnya sudah meninggalkan kafe dan kembali ke rumahnya masing-masing. Bima dan Langit membersihkan kafe. Sebelum mereka pulang, Bim, lantai atas kosong. Bagaimana kalau kita tinggal di lantai atas? Sayang banget kalau tidak diisi. Dan satu lagi, kita nggak terlalu capek buru-buru ketika harus datang ke kafe ataupun pulang. Jelas Langit. Bima menganggukkan kepalanya. Benar juga. Tapi mungkin aku tidak terlalu sering nginap di sini. Kan tahu sendiri kalau Kak Menik sering datang ke apartemen, sahut Bima. Atur aja mana baiknya, sahut Langit lagi. Malam harinya Menik terjaga dari tidurnya. Sayang bangun, ujar Menik membangunkan suaminya yang masih terlelap. Sayang, malam ini jadwal aku makan tahu kribo sama nginjak semen, ujarnya lagi. Sontak Kevin bangun. Lagi? Tanya Kevin yang tidak yakin. Dan Menik menganggukkan kepalanya cepat. Sayang, ini malam, mana ada pedagang malam-malam begini, ujar Kevin seraya menguap. Duh sayang, anak kita mintanya malam, bagaimana dong? Rengek Menik. Bilang sama anak kita untuk tidur kembali, jangan meronda, sahut Kevin dan langsung tidur kembali. Ah, kamu gitu, katanya sayang, tapi giliran aku pengen gak bisa dipenuhi, ujar Menik ngambek. Ya, ngambek lagi. Aku mau cari di mana malam-malam begini. Nanti bukan dapat tahu kribo, malah ketemu si Kunti.
Ih, serem. Jelas Kevin menolak. Ya udah kalau nggak mau. Nanti kalau ngeces jangan protes, ancam Menik. Mendengar kata ngeces tentu membuat Kevin panik. Dia tidak bisa membayangkan iler anaknya akan menjadi keran air baru. Ya. Kevin beranjak dari tempat tidurnya, tidak lupa membawa ponsel di tangannya. Sebaiknya aku menghubungi Tuan Ziko. Semoga ponselnya masih dalam keadaan nyala. Lama dia menghubungi Ziko. Panggilan masuk, tapi tidak ada sahutan dari sana. Apa aku hubungi Nona Zira saja? Tapi kalau Nona Zira marah bisa berabi. Hanya dia yang bisa membantuku, gumam Kevin dan segera keluar dari rumahnya. Melihat suasana yang gelap dan sunyi dan dinginnya malam membuat Kevin kembali masuk ke rumahnya. Kenapa seperti berada di kuburan? Gumamnya lagi. Kevin menghubungi kembali nomor Ziko dan sama sekali tidak ada jawaban dari Ziko. Duh, gimana nih? Gumam Kevin dan mengintip istrinya dari balik pintu. Menik terlihat tidak mengantuk. Dia menyalakan televisi seraya bersandar di kepala tempat tidur. Mana belum tidur lagi, gerutunya. Kalau aku pura-pura ketiduran, pasti ngambeknya 3 abad. Tapi kalau aku keluar, sama saja uji nyali. Kevin mondar-mandir di depan kamarnya. Baiklah, tidak ada namanya hantu. Semangat untuk si Jabang Bayi. Memberikan semangat untuk dirinya sendiri. Mengintip dari pintu ruang tamu. Kalau lari sampai, tapi para penjaga tahu tidak kalau aku yang datang. Ntar malah ditimpuk, ujar Kevin bingung. Dia kembali ke dapur dan membawa peralatan di tangan dan lehernya. Berlari secepat mungkin ke rumah Zira tanpa menoleh ke samping kanan dan kirinya. Memencet bel berulang-ulang. Penjaga terbangun dan mengintip dari balik pagar. Pak Kevin, tanya penjaga bingung. Udah buka cepat, di sini seram, ujar Kevin. Penjaga membukakan pintu pagar untuknya dan Kevin langsung lari masuk secepat kilat. Suara bel itu yang dibunyikan Kevin. Bukan hanya membangunkan penjaga, tapi membangunkan semua penghuni rumah, termasuk Zira dan Ziko. Anak siapa yang malam-malam main bel? Gerutu Ziko keluar dari kamar, diikuti Zira dari belakang. Pintu rumah diketuk dengan kencang. Ziko membuka pintu rumahnya, dan pasangan suami istri itu kaget ada Kevin dengan berpenampilan aneh. Vin, kenapa kamu ada di sini? Tanya Zira bingung. Itu yang kamu pakai apa? Tanya Ziko melihat Kevin mengalungkan sesuatu ke lehernya. Ini bawang putih, jaga-jaga kalau ada hantu, sahut Kevin. Vin, bawang putih bukannya untuk vampir, ejek Zira. Iya, saya tahu. Mana tahu hantunya blasteran antara vampir dan kuntilanak. Jadi saya pakai bawang putih dan bawa paku. Jelas Kevin menunjukkan tangannya yang memegang paku. Tunggu. Kamu sedang uji nyali? Tanya Zira seraya mengerutkan dahinya memikirkan kedatangan Kevin yang tiba-tiba datang. Sayang, jangan-jangan ini Kevin palsu. Bisik Ziko yang melihat ke arah kaki Kevin. Kalau saya hantu, mana mungkin kaki saya nginjak? Sahut Kevin yang mendengar percakapan pasangan itu. Udah lupakan soal hantu. Ngapain kamu kesini malam-malam? Kamu bukan sedang tidur sambil jalan kan? Tanya Zira. Saya harap ini juga mimpi. Ini semua permintaan Menik. Dia minta tahu kribo dan minjak semen. Jelas Kevin dengan wajah suntuk. Malam-malam begini? Tanya Ziko dan Zira bersamaan. Lah iyalah, kalau siang ngapain juga saya kesini? Mending tidur, sahut Kevin. Mana ada yang jualan, Vin? Ujar Zira. Satu lagi, toko bangunan tutup. Bilang sama Menik, minjak semennya dalam mimpi aja. Timpal Ziko. Tuan, sebelum kesini saya sudah mengatakan ke Menik, tapi alasannya nanti anak kami ngeces. Kalau nggak dituruti bisa ngambek dia, jelas Kevin. Itulah orang hamil unik. Yang sayang istri harus memenuhi semua keinginan istrinya, ujar Zira. Kevin melihat ke arah Ziko. Tuan, waktu Nona Zira hamil dan ngidam, saya membantu Anda untuk memenuhi keinginannya. Sekarang bantu saya ya, ujar Kevin memelas. Ogah, waktu istriku hamil, ngidamnya nggak seberat punya istrimu. Mintanya semen basah, makan sama ayam, sahut Ziko menolak. Kevin beralih ke Zira yang menurutnya selalu ada solusi untuk memecahkan semua persoalan. Nona,
Bagaimana dengan Anda? Tanya Kevin. Bingung juga. Sebentar, kita lihat di dapur. Zira ke dapur dan diikuti dua pria itu, melihat isi kulkasnya. Kamu beruntung, ada tahu di kulkas. Zira menyerahkan tahu itu ke Kevin. Mau diapakan tahu ini? Tanya Kevin bingung. Sekarang kamu goreng, tita Zira. Saya nggak bisa goreng, sahut Kevin bingung. Zira menyalakan kompornya dan menuangkan sedikit minyak ke dalam penggorengan. Setelah cukup panas, Zira menyuruh Kevin memasukkan tahu ke dalam penggorengan. Setelah ini ngapain? Tanya Kevin yang masih menatap tahu di dalam penggorengan. Setelah itu, kumur-kumur pakai minyak panas, sahut Zira asal. Ucapan Zira membuat Kevin bergidik. Tahu telah matang dan sudah ditiriskan. Ini namanya tahu goreng, Menik maunya tahu kribo, ujar Kevin. Udah bilang saja, tahunya dari bonding, sahut Ziko. Kamu bisa menyelesaikan tantangan ini. Yang penting improvisasi, dan untuk semen aku ada solusinya. Zira menjelaskan apa saja yang harus dilakukan Kevin. Kevin kembali ke rumahnya dengan membawa piring kecil yang di atasnya ada tahu goreng. Karena takut, Kevin berlari dan tentu saja menyebabkan sebagian tahu jatuh ke jalan. Ya, jatuh. Kevin tidak menghiraukan tahu yang jatuh. Menurutnya, dia harus masuk ke dalam rumah secepatnya. Di dalam kamar, Menik masih menunggunya. Ketika pintu dibuka, wajah Menik langsung berbinar. Sayang, ini tahunya, ujar Kevin menyerahkan piring ke hadapan Menik. Apa ini? Tanya Menik bingung. Tahu. Iya, tahu apa? Tanya Menik lagi. Tahu kribo sayang. Tapi tadi tahunya kena air, jadi kribonya hilang, sahut Kevin. Terus kenapa tinggal satu? Tanya Menik lagi. Aku kasih sama si Kunti, sahut Kevin asal agar tidak dipertanyakan apapun lagi sama Menik. Menik meletakkan tahu di atas nakas dan dia berjalan ke lemari. Dan memakai rambut palsu dengan model kribo tentunya. Menik memakan tahu itu dengan lahapnya. Jadi, kamu hanya minta tahu goreng? Tanya Kevin bingung. Iya, sahut Menik singkat. Kenapa kamu menyusahkan? Bilang aja minta tahu goreng dan makannya pakai wig. Gerutu Kevin dan menjatuhkan badannya ke kasur. Itu rambut palsu kapan kamu beli? Tanya Kevin bingung dengan tingkah istrinya yang aneh. Bersambung.